belajar persiapan UAS matematika diskrit, ya persiapan UAS matematika diskrit, yang beberapa dosen itu hanya dua kali ujian, UTS dan UAS, dan beberapa dosen lainnya 3 kali ujian, karena di RPP-nya kayaknya memang 3 kali ujian. Jadi sekarang udah akan mengikuti yang RPP itu 3 kali ujian, berarti ujian kali ini ada 2 materi besar, yaitu tentang aljabar boolean dan teori graf, pengantar teori graf. Nah, kita mulai saja, yaitu yang pertama tentang bab aljabar boolean. Nah, ada beberapa materi di sini. Yang pertama kita mulai saja, yaitu dengan poset. Apa itu poset? Apa itu poset? Kalau kita perhatikan, poset ini ibaratnya ada suatu relasi biner. Relasi biner itu bisa tidak lengkap. Kenapa? Karena namanya poset. Poset itu artinya kan partially ordered set. Jadi himpunan parsial yang terurut gitu. Jadi tidak harus semua himpunan yang di suatu himpunan itu ada pasangannya gitu. Nah, jadi apa yang maksud dengan poset ini? Yaitu suatu relasi, jelas suatu relasi atau hubungan, relasi yang tak lengkap. Ya, karena namanya partial atau parsial gitu kan, sebagian tak lengkap, oh maaf, tinggal relasi biner, jadi 2 objek itu kan yang tak lengkap, yang bersifat 3 buah. Apa itu 3 buahnya? Yaitu yang pertama, dia harus refleksif. Yang kedua, dia harus antisimetris. Lalu yang ketiga, dia itu harus transitif. Apa maksudnya kata-kata di sini? Jadi poset ini ada himpunan. Jadi syarat sebuah poset itu yang pertama, dia memiliki himpunan. Anggap adalah A gitu. A adalah himpunannya. Lalu dia memiliki relasinya, misalkan R. Relasi ini apa? Relasinya bisa saja relasinya kecil sama, besar sama, habis membagi, apalagi kelipatan atau bilangan eh, kurang dari 2 gitu, dan lain-lain, kurang dari 2 dan lain-lain gitu. Intinya relasi gitu. Tapi yang paling umum ya kecil sama, besar sama, lain-lain gitu. Nah, bagaimana notasinya? Ya, notasinya cukup kita tuliskan himpunannya dan relasinya. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan poset. Dan kita harus ingat apa yang dimaksud dengan refleksif ini. Ini belum dijelaskan tadi ya. Refleksif ini jika ada untuk setiap, kita buat himpunannya itu A tadi kan, dan relasinya R. Untuk setiap A elemen A, maka berlaku A, A pastilah elemen R gitu. Atau elemen relasinya gitu. Karena dia operasi relasi biner. Antisimetris adalah maksudnya untuk setiap A, B elemen A, maka A, B akan sama dengan B, A jika dan hanya jika A sama dengan B. Kalau tidak, dia simetris jadinya. Padahal dia syaratnya antisimetris, jadi bukan simetris. Nah, ini elemen R gitu, elemen relasinya. Transitif, apa itu? Untuk setiap A, B, C elemen A, jika A, B dan B, C elemen R, maka pastilah A, C elemen R. Itu pasti. Nah, inilah yang dinamakan dengan poset. Nah, apa contohnya? Kita kembali ke contoh, karena kalau tidak, maka tentu kita akan kebingungan. Nah, contohnya paling sederhana. Misalkan R-nya itu, A-nya itu adalah bilangan dari 1, 2, 3, 4. Dan relasinya atau hubungannya, relasi binarnya adalah A, B dengan syarat A kecil atau sama dengan B. Nah, jadi apa saja bilangan R ini? Ya banyak, mulai dari 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai terakhir nanti berapa? 3,4, terakhirnya 4,4. Nah, inilah yang posetnya.
Nah, itu contohnya, contoh paling sederhananya. Lalu bagaimana cara menyajikan ini? Penyajian poset. Nah, bagaimana cara kita menyajikan poset ini? Yaitunya dengan cara, kita ganti warna dulu. Pertama dengan diagram poset. Nah, ini bentuk paling dasar gitu. Tetapi dia tidak efektif dan ini akan jarang kita gunakan. Yang kedua namanya diagram khas. Diagram HC, nah tulisannya HC, khas, yaitu bacanya. Nah, gimana diagram poset ini? Poset ini caranya kita masukkan semua himpunannya, bebas letaknya. Misalkan, dan kita buat dalam lingkaran. Ini 1 itu, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, gitu. Lalu kita buat garis yang memenuhi relasinya. Contohnya 1 dengan 2. Nah, 1 dengan 3 juga iya. Lalu 1 dengan 4 juga iya, masuk ke dalam R-nya. Begitu pula 2 dengan 3 iya. 2 dengan 4 juga iya. Lalu juga 3 dengan 4 iya. Nah, jadi begitu dengan diagram poset. Dan ini standar tetapi tidak efektif kalau angkanya banyak. Tidak efektif. Nah, makanya nanti kita akan jarang menggunakan bentuk yang ini. Nah, lalu yang kedua yaitu dengan diagram hash. Nah, ini adalah penyederhanaan bentuk dari diagram poset gitu. Bagaimana caranya? Yaitu caranya ada beberapa langkah. Pertama kita hapus loop-nya. Apa itu loop? Ya, hapus loop-nya itu yang gambar lingkarannya. Hapus loop. Loop itu yang mana ya? Yang lingkaran itu. Lingkaran dalam satu. Apa makna loop itu? Ya, satu pastilah dengan satu bisa gitu. 1,1 atau di sini ada 2,2 pasti kan. Di sini juga ada 3,3, di sini ada 4,4. Nah, itu kita hapus dulu. Tidak penting gitu kan. Paling kita hapus sisinya atau garis tadi gitu. Hapus sisi yang garis tadi, garis warna merah tadi, yang ini. Ini atau ini atau ini atau ini. Atau ini atau ini. Lalu yang ketiga, buat tanda panah ke atas. Jadi kita buat oh dia asli ada tanda panah ya. Ini ada panah sebenarnya. Jadi itu yang basic sekali, ada panahnya. Kita susun gitu, kita susun jadi panahnya selalu ke atas, panah ke atas. Jadi kalau yang tadi itu sebenarnya letaknya bebas. Contoh lainnya misalnya kita buat 1 di sini, misalnya 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Nah, ini bebas sebenarnya kan. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 1, 2 ke 1 tidak, 2 ke 3, 2 ke 4, 1 ke 2 yang iya, nah, ada panahnya, kan lupa lagi panahnya. 1 ke 2, 1, ini panahnya kemarin kan, dia ada panah. 2 ke 4, nah, 3 ke 4, ini dia. Tapi ini agak ribet, nah itulah diagram poset. Makanya kita lakukan ini caranya. Lalu cara terakhirnya itu kita hapus panahnya. Jadi bagaimana hasilnya? Yaitu dengan hash ini, hasilnya kita buat kotak merah ini, biar tidak perlu ke halaman baru. Hasilnya akan menjadi ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Cukup kita buat garis warna, ganti warna dulu. Warna inilah, warna merah gelap. Ini kita buat garis, ini garis, dan ini garis. Nah, makna yang ini dengan yang ini sama. Dan juga sama juga dengan makna yang ini. Tetapi dengan hash itu sangat lebih simple. Oke, itu tentang poset. Lalu masih dalam poset lagi, itu ada beberapa istilah-istilah penting dalam poset. Yang pertama ada elemen maksimal atau minimal. Dan ini sifatnya dia tidak tunggal gitu. Tidak tunggal. Tunggal. Apakah selalu ada elemen maksimal atau minimal ini? Ya, dia selalu ada gitu. Lalu yang kedua yaitu elemen terbesar. Elemen terbesar atau terkecil. Jadi maksimal dengan terbesar itu beda, minimal dengan terkecil itu beda pada kasus poset ini. Nah, dia bersifat tunggal. Jadi ini harus tunggal gitu. Dan jika dia tidak tunggal, maka otomatis dia tidak ada. Bisa tidak ada. Jadi tidak, suatu poset tidak memiliki elemen terbesar dan terkecilnya, bisa saja gitu.
Lalu yang terakhir, belum. Yang ketiga yaitu dia memiliki batas atas dan batas bawah. Nah, batas bawah ini fokusnya itu kedua individu gitu, kedua objeknya gitu. Misalnya tadi 1 dan 2. Batas atas 1 dan 2 ya bisa 3, bisa 4, bisa 2 itu sendiri. Atau lagi contohnya di sini 1 dan 3, batas atas 1 dan 3 bisa 3, bisa 4. Nah, kalau batas bawah kebalikannya. Misalnya 1 dan 3 lagi, batas bawahnya pastilah cuma 1. Kalau 2 dan 3 batas bawahnya bisa 2, bisa 3, bisa 1. Nah, itu saja. Nah, jadi dia bisa tunggal, bisa juga tidak. Dan dia pasti ada, dan dia fokusnya ke anggota R-nya gitu. Jadi kita lihat satu persatu. Lalu yang terakhir itu adalah supremum dan infimumnya. Supremum, apa itu supremum dan infimum? Supremum itu batas atas terkecil itu. Kalau di infimum batas atas, batas bawah terbesar. Kita mengganti warna, makanya udah buat seperti ini. Batas atas terkecil. Ini batas bawah terbesar. Bagaimana contoh ini semua? Mari kita lihat contohnya. Sebentar, kita cari contohnya dahulu. Kita lihat contohnya sebentar. Mana contohnya? Ini contohnya. Kita foto dulu. Bentar. Sebentar. Jadi contohnya di sini saja kita buat. Ini soalnya. Ini perintah soalnya. Jadi ini soalnya dari Zenfone. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Misalkan X 2, 3, 6, 12, 24, 36 didefinisikan dengan X kecil dari Y sebagai Y habis dibagi X. Maka tentukan gambar diagram hash. Nah, ini gambarnya gitu kan. Pastilah 2 habis dibagi oleh 2 habis membagi 6, 3 habis membagi 6. Atau 6 habis dibagi oleh itu. Nah, itulah. 12 habis dibagi 6, 12 juga habis dibagi 2, 12 habis juga dibagi oleh 3. 36 juga demikian. 36 habis dibagi 12, habis dibagi 6, habis dibagi 2, habis dibagi 3. 24 demikian, habis dibagi 12, 6, 2, dan 3. Itu yang untuk A-nya gitu. Sudah kita bahas tadi. Yang B-nya, apakah ada elemen terbesar? Elemen terbesarnya apakah ada? Ya, seperti teori kita tadi, elemen terbesar itu harus tunggal itu. Dan jika dia tidak tunggal, maka dia tidak ada. Nah, bagaimana cara kita menceknya? Apakah dia ada atau tidak ada? Nah, apakah kita pasti asumsikan kan, apakah 24 yang elemen terbesarnya atau 36? Nah, kita perhatikan di sini. 24 tidak habis membagi 36. 24 tidak habis membagi 36. Begitu pula 36 tidak habis membagi 24. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa dia tidak memiliki elemen terbesar. Jadi elemen terbesar itu harus tunggal di puncak gitu. Dan semua anggota di bawahnya itu ada posetnya dengan dirinya gitu. Jadi dia itu termasuk anggota poset dengan semua anggota di bawahnya. Jika tidak ada, maka dia bukan elemen terbesar. Jadi tidak ada. Nah, begitu pula dengan elemen terkecilnya. Pasti kandidat kita itu 2 dengan 3. Tetapi kalau kita perhatikan, 2 tidak habis bagi 3 sesuai syarat. Begitu pula 3 tidak habis bagi 2. Kita coret ini. Nah, dari sini kita tahu, jadi tidak ada juga elemen terkecilnya. Elemen. Nah, lalu yang C lagi. Cari elemen minimal dan maksimal. Nah, kalau elemen minimal dan maksimal, barulah dia ada gitu. Kenapa ada? Ya, karena definisi elemen maksimal itu
dia itu di puncak dan tidak ada yang di atasnya gitu. Bisa lebih dari satu. Nah, elemen maksimalnya apa? Ya 24 dan 36. Kenapa 24 dan 36? Karena tidak ada yang di atas itu. Misalnya anggap 36 yang paling atas. 24 tidak habis bagi 36. Berarti otomatis 24 juga maksimal gitu. Nah, jadi itu elemen maksimal. Nah, elemen minimal ya dengan logika yang sama. Elemen minimal ya 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Ya karena dia minimal, tidak ada di bawahnya lagi. Baik 3 dan 2 juga tidak ada hubungan posetnya gitu. Nah, jadi itulah elemen minimal. Oke, sampai situlah poset kita ya. Jadi apakah ada pertanyaan untuk Reza dan Feby? Atau kita lanjut ke Latice. Ya, baik. Karena tampaknya tidak ada, kita lanjut ke lattice. Nah, apa itu lattice sekarang? Ya, lattice ini pengembangan dari poset gitu kan. Lattice. Nah, ini pengembangan dari poset. Apa pengembangannya? Yaitu lattice ini adalah poset. Poset berilah lambangnya L, kecil sama gitu. Maka kita beri ini ya biar nampak itu poset yang setiap himpunan bagiannya sebutlah A, B gitu, bagian A dan B gitu, memiliki supremum dan infimum, memiliki supremum dan infimum. Nah, apa maksudnya? Ya, jadi dia kan lattice gitu. Dia itu poset tadi kan. Poset itu kan kalau R-nya tadi itu dua bilangan dalam satu kesatuan gitu kan. Dua anggota gitu. Nah, sekarang kalau lattice ini ya dia masih itu. Contohnya kita contohkan saja langsung. Misalnya yang tadi gitu kan. A. A itu kita contoh saja dengan sebelah ini. 2,3, 6, 12, 24, 36. Nah, ini himpunan A. Nah, lattice-nya apa? Ya, L. Dengan himpunan tadi itu habis bagi kan, itu 2,3, 2,6, 2,12, 2,24, seterusnya sampai terakhir nanti 12,24 dan 12,36. Nah, yang dimaksud lattice ini ya dari himpunan A ini. Jadi bukan dari himpunan yang L, tapi dari himpunan yang A ini kita harus bisa pilih sembarang dua anggotanya. Itu setiap himpunan bagian A, B kan A, B itu berarti dua anggota. Ini maksudnya dua anggota gitu. Dia pastilah memiliki supremum dan infimum gitu. Kapan dia bisa memiliki? Saat dia berhubungan di L-nya gitu. Jadi jika ada misalnya di A ini pada A kita ambil misalnya 24,36 gitu. Tetapi 24,36 kan tidak ada di L. Tidak ada di L gitu kan. Nah, otomatis ini tidak memiliki supremum dan infimumnya. Jadi dia tidak punya gitu, otomatis gitu jadinya. Nah, dia tidak anggota poset. Nah, ini tidak ada jadinya. Jadi itulah dimaksud dengan memiliki supremum dan infimum. Nah, ada juga istilah atau notasi penulisannya yang untuk supremum gitu. Supremum dia itu istilahnya bisa dengan sub lalu A, B atau bisa juga dengan A lalu ada kurung siku seperti ini, seperti huruf V, B. Yang istilahnya ini adalah join gitu istilahnya. Lalu kalau infimum
infimum. Bisa tulis seperti ini, inf A, B, atau kebalikannya, yang V terbalik itu. Istilahnya ini adalah mid gitu. Nah, apa maksudnya, apa contohnya? Ya, kita lihat contohnya dulu. Karena kalau tanpa contoh nanti akan kebingungan. Kita lihat contohnya. Sebentar. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya adik-adik. Nah, contoh soal. Apakah tentukan apakah pose yang dinyatakan dengan diagram Hess tersebut merupakan lattice. Nah, itu Nah, kalau di sini kalau kita mau buat posenya, misalkan L tadi gitu kan, biar ada kesan lattice, ini apa saja ini? Ada D, B, ada D, A, ada apa lagi, Dek? Ada D, C, lalu ada D, A gitu, lalu apa lagi? Ada B, A, dan terakhir ada C, A, ya kan? Nah, dan anggotanya nggak saya bilang himpunan A gitu, apa saja? Himpunan A-nya jelas cuman A, B, C, D. Nah, kita perhatikan di sini, syarat lattice apa tadi? Dia memiliki supremum dan infimum. Artinya apa? Artinya semua anggotanya itu memiliki poset gitu. A, B-nya termasuk poset, A, C-nya termasuk poset, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, untuk yang A ini apakah semuanya poset? Ya. Contoh, kenapa ya? Karena kalau 4 bilangan, ini kan 4 anggota. Berapa banyak anggota yang bisa diambil dua-dua? Itulah 4 kombinasi 2 gitu kan. 4 kombinasi 2 berapa? 4, 6. Nah, 6. Nah, lattice-nya itu ada D, B, D, A, D, C, D, A, B, A, C, A. Ada 6 juga kan? Berarti semuanya merupakan poset gitu. Merupakan poset. Karena dia poset, jadi ini lebih baik tulisannya poset saja ya. Nanti kalau dia udah terbukti dia lattice, baru lattice gitu kan. Jadi ini poset. Dan ternyata dia memang lattice. Kenapa lattice? Ya karena semuanya memiliki supremum dan infimum. Apa buktinya? Kita buat contoh. Contoh kita ambil D, B. Nah, apa supremumnya? D supremum seperti apa tulisan tadi? Yang untuk V. Nah, D, B-nya jelas B. Sedangkan D infimumnya apa? Infimum D dengan B jelas D. Begitu pula yang lain. D dengan A, supremumnya A, infimumnya D. D dengan C, bla 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 gitu seterusnya. Berarti yang A ini dia adalah lattice gitu. Yang A ini lattice. Nah, bagaimana yang lain? Cukup kita tunjukkan ada yang bukan lattice. Contohnya di sini. Kalau kita ambil A dengan B gimana? A dengan B. A dengan B apakah dia memiliki supremum dan infimum? Kita perhatikan A dengan B tidak memiliki hubungan kan? Tapi kalau C dengan A ada, C dengan B ada. Maka otomatis supremumnya atau A join B-nya jelas tidak ada. Dan infimumnya A mid B-nya jelas juga tidak ada. Oleh karena itu ini adalah bukan lattice. Nah, begitu. Lalu yang C lagi. Yang C ini apakah dia lattice? Mungkin di sebelah itu bukan. Oh, sebentar, kayaknya ada yang salah. Oh iya, ada yang salah, Adek. Kalau batas bawahnya, apakah dia ada? Ya ada. Kenapa ada? Karena dia memiliki hubungan dengan C. Jadi, A, C dia termasuk posetnya.
C, B positif juga, dan dia lattice. Otomatis batas bawah A dengan B ini ada, itu C. Tetapi kalau batas atas A dengan B ya tidak ada. Kan tidak ada di atasnya. Dan dia tidak berhubungan, kecuali dia berhubungan. Kalau ada garis di sini, maka pastilah salah satu dari itu yang menjadi batas atasnya. Tapi dia tidak memiliki garis. Dia otomatis dia memiliki batas bawah, tapi tidak memiliki batas atas. Oke, jadi yang C lagi. Yang C ini apa? Coba kita lihat. A dengan C ada batas atas, batas bawah. B dengan E ada juga gitu kan. Apakah ada yang tidak ada? Coba C dengan D sekarang. C dengan D. Nah, C dan D apakah dia memiliki batas atas terkecil atau supremumnya? Dia memiliki batas atas terkecil, C dengan D. B, apakah itu B itu batas atas terkecilnya? Nah, C dengan D, apakah dia memiliki batas atas terkecilnya atau supremumnya atau joinnya? C dengan B, C dengan D ya, C dengan D. Apakah dia memiliki batas atas terkecilnya atau supremumnya atau joinnya? Anggaplah adik-adik mikir jawabannya adalah B. Masalahnya, B dengan A itu kita tidak memiliki hubungan gitu. B dengan A tidak memiliki hubungan. Saya ini jawabannya A, karena A ternyata lebih kecil dari B. Tahu B dengan A adalah lebih kecil. Maka karena B dengan A tidak memiliki hubungan di sini, tidak memiliki hubungan kan, tidak punya hubungan, maka tidak bisa kita tentukan batas atasnya apakah B. Kalian tadi bisa C di sini. Yang di bawah C jelas, D lebih kecil dari C, E lebih kecil dari C, F lebih kecil dari C gitu. Tapi yang di sini tidak jelas hubungan A dengan B, otomatis joinnya atau batas atas terkecilnya atau supremum dari C dengan D itu tidak jelas antara B dengan A. Karena itu maka jawabannya adalah tidak memiliki supremum. Tapi kalau batas bawahnya atau midnya, C mid D-nya jelas ada. Apa itu? Yaitu E. Kenapa? Karena di bawah E tidak ada lagi gitu. Jadi ini juga bukan lattice. Nah, yang D lagi. Apakah ini lattice? Lattice kan? Kita cek. H dengan E misalnya, batas atasnya jelas E, batas bawahnya H. H dengan G gitu juga. Jadi semuanya terhubung ya. H terhubung. D dengan C coba. D dengan C batas bawahnya apa, Dek? Dia tidak berhubungan, tapi dia ada batas bawahnya G. Batas atasnya apa? A kan? Kenapa A? Ya karena dia sama-sama berhubungan ke atas gitu. Nah, otomatis A gitu. C dengan B, dia juga tidak berhubungan secara langsung. Tapi batas bawahnya ada karena dia berhubungan dengan E dan ke atasnya berhubungan dengan A. Apalagi B dengan yang tidak berhubungan, B dengan G. Nah, B dengan G dia tidak berhubungan kan? Ya ini ke bawah. Tidak berhubungan. Tapi apakah dia berhubungan dengan satu hal yang sama? Coba kita lihat. Iya kan ke H gitu. Nah, nampak dek ke H. Coba kita hapus. Nah, contohnya tadi ini kan. C dengan D, apakah dia memiliki supremum? Ya, kenapa ya? Karena dia sama-sama berhubungan dengan A, ini supremumnya. Apakah dia memiliki infimum C dengan D? Ya, G, karena dia berhubungan dengan G. Walaupun C dengan D tidak ada hubungan langsung. Nah, sekarang permasalahannya G dengan B gitu. Apakah dia memiliki supremum atau batas atasnya? Dia tidak berhubungan kan? Coba kita lihat hubungannya lainnya. Dia berhubungan dengan D. Dan D ini berhubungan dengan A. Berarti otomatis G berhubungan dengan A, B berhubungan dengan A, berarti batas atasnya tetap A gitu. Batas bawah lagi, B berhubungan dengan E atau F, bebas lah. F berhubungan dengan H, sementara G berhubungan dengan H, jadi H adalah batas bawahnya. Nah, ternyata kalau kita uji semuanya nanti, semuanya memiliki supremum dan infimum, sesuai definisi. Dia memiliki supremum dan infimum. Otomatis ini adalah lattice. Oke, jadi itulah dimaksud dengan lattice. Nah, Dedek,
Jadi itulah poset dan lattice. Apakah di sini masih ada yang ragu? Silakan ditanya. Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya baik, mungkin biar cepat kita kan nanti saja ditanya di grup terkait yang ragu nanti. Oke, jadi itulah poset dan lattice. Nah, sekarang lebih umum lagi. Apa itu? Aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Boolean. Nah, aljabar boolean itu adalah bisa dibilang bentuk, sebentar, kok tegang. Aljabar boolean itu bisa dibilang apa ya istilahnya? Intinya ada dua nilai gitu, Dedek. Tapi itu fungsi aljabar boolean sebenarnya. Intinya menganalisis yang kemungkinannya cuma ada dua nilai, yaitu benar atau salah gitu. Jadi intinya suatu aljabar yang memiliki dua kemungkinan nilai, yang memiliki dua nilai apa saja itu, yaitu ada nilai benar satu itu benar, atau nilai nol atau salah. Nah, benar salah ini tergantung tujuan kita. Kalau tujuan kita gagal, berarti yang benar itu gagal. Tapi kalau tujuan kita itu berhasil, maka yang benar itu berhasil. Jadi relatif ya. Jadi apa saja aljabar boolean ini? Apa definisinya? Yaitu misalkan kita memiliki yang pertama dua operator biner gitu. Operator biner. Nah, sebut saja tambah dan kali gitu. Lalu ada satu operator uner. Sebut saja itu koma atau aksen lebih tepatnya. Aksen, dia di atas ya. Lalu yang ketiga, kita memiliki himpunan, sebut himpunan B. Himpunan. Lalu yang keempat, kita memiliki 0 dan 1. Yang ini 0 dan 1 ini berbeda, alias 0 tidak sama dengan 1 di B. Nah, tupel atau ketiga-tiga ini, tupel B, tambah, tupel itu 4 ya, sorry. Triple baru 3. Koma unernya itu disebut dengan aljabar boolean. Oh, jadi bisa dibilang, mungkin definisi di atas ini nggak perlu adik-adik. Karena ini lebih ke fungsinya gitu. Fungsi aljabarnya baru dua nilai gitu. Ini lebih ke aljabar boolean secara umum, jadi ini nggak perlu. Nah, jadi inilah aljabar boolean. Disebut dengan aljabar boolean jika memenuhi 5 syarat. Nah, jika memenuhi 5 syarat, apa saja itu? Pertama, dia tertutup. Tertutup artinya jika ada dua buah operasi di sana, hasilnya juga operasi dalam himpunan itu. Itu sama kayak di struktur aljabar. Adik-adik PP20 mungkin belum belajar struktur aljabar, tapi kalau udah belajar itu logikanya sama. Jadi ke sana logikanya. Sebentar. Ya, jadi itu dia tertutup. Apa maknanya? Kita baca maknanya nak biar paham. Yaitu jika ada A dioperasikan dengan B dengan tambah, itu pastilah elemen B juga. Misalnya A, B elemen B itu secara umum ini adik-adik. Maka dia akan tertutup jika A tambah B-nya elemen B-nya juga dan A kali B-nya juga elemen B. Oh, mungkin ini lebih tepatnya ke konsep ring pada struktur aljabar kalau adik-adik belajar struktur aljabar. Tapi kalau belum, ya tidak apa-apa, di sini kita bahas. Itu yang pertama, dia tertutup. Yang kedua, dia itu memiliki identitas. Nah, memiliki identitas, ada identitas penjumlahan yaitu 0 dan identitas perkalian yaitu 1. Jadi A tambah 0 istilah A dan A kali 1 itu juga A. Dengan A itu elemen B ya adik-adik. Lalu yang ketiga, kita ganti warna lagi, yaitu dia memiliki sifat komutatif. Komutatif ya, sama-sama kita tahu komutatif itu apa maknanya.
Yaitu A dioperasikan dengan B, itu kan sama dengan B operasi dengan A. A tambah B sama dengan B tambah A. Begitu pula A kali B sama dengan B kali A. Lalu yang keempatnya yaitu warna hitam. Dia distributif. Nah, distributif bisa terhadap perkalian, bisa terhadap penjumlahan. Yaitu A dikali B tambah C itu kan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Begitu pula dengan penjumlahannya, adik-adik. Dan yang terakhir dia komplement. Dia memiliki komplement atau lawan. Apa itu? Yaitu A ditambah A aksen akan sama dengan 1. Dan A dikali A aksen akan sama dengan 0. Jadi aksennya itu lawannya gitu. Lawan atau inverse gitu lebih tepatnya. Nah, jadi itu definisi dengan aljabar boolean. Itu ada himpunannya. Ya, di sini ada himpunannya. Ada operasi tambah, kali, dan aksen atau uner. Nah, apa contohnya? Ya, contohnya. Kita lihat contohnya langsung. Aljabar boolean. Contoh paling sederhana adik-adik itu yang ini. Kita kopas saja langsung biar hemat waktu. Jadi yang 5 hal tadi itu disebut dengan postulat Huntington ya adik. Kenapa itu namanya? Ya mungkin karena dia yang menemukan. Nah, jadi ini contohnya. Nah, ini contoh aljabar boolean. Nah, misalkan ada himpunan B cuma 0 dan 1, minimal kan boleh aja 0 dan 1 operasi tambah dan unernya. Kaidah operasinya ini telah ditentukan gitu adik-adik. Operasi binarnya yaitu 0 dikali 0, 0, 0 kali 1, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1, 1, 1. Jadi ini standar ya adik-adik. 0 kali 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Kenapa 1 tambah 1, 1 adik-adik? Karena anggotanya cuma 0 dan 1 gitu. Jadi kalau 1 ditambah 1 sebenarnya 2, tapi kembali ke 0. Jadi kalau 1 tambah 1 tambah 1 sudah 3 kali, kembalinya ke 1. Itu konsep di struktur aljabar gitu adik-adik. Jadi ibaratnya modulo gitu. Jadi kalau ada 1 tambah 1 tambah 1, itu sebenarnya 3. Tapi kita balikkan ke modulonya. Karena ini 2 anggota, maka modulo 2 berapa adik-adik? 1. Balik 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ini 4. Karena dia modulo 2, kenapa 2 ya? Karena anggotanya 2 gitu. Maka ini 0. Begitu seterusnya. Makanya 1 tambah 1 sini 1. Lawan dari 0, 1. Lawan dari 1, 0. Oke. Nah, apakah kita cek? Apakah ini aljabar boolean? Kita cek dengan 5 syarat tadi atau dengan istilah postulat Huntington karena dia penemunya. Dia tertutup, jelas berlaku. Kenapa jelas ya? Nampak di sini ini 0 0 0 1. 0 1 1 1 1 0. Enggak ada yang di luar 0 1 kan? Nah, ini jelas gitu. Identitas, ya, identitas. Identitas perkaliannya 0 dan identitas perjumlahannya balik. Identitas perjumlahannya 0, perkaliannya 1. Ini buktinya. Komutatif, ini jelas berlaku dengan melihat simetris tabel operator biner. Lihat simetrisnya adik-adik. Apa yang maksud dengan simetrisnya? 1, 0, 1. 0, 1, 1 juga. Sama kan? 0, 1, 0. 1, 0, 0. Berarti dia simetris. Oke. Lalu dia distributif. Nah, ini tabel distributifnya panjang. Silahkan dibaca adik-adik. Dan ternyata dia sama. Ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Dan seterusnya sampai terakhir. Satu dengan satu ini. Distributif ditunjukkan dengan benar gitu pada gambar. Oke, sip. Komplement, ya. A tambah aksen sama dengan 1 karena 0 tambah 0 aksen sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Ya, jadi aksennya jelas ini. Aksen dari 0, 1, aksen 1, 0 dan memenuhi komplementnya gitu. Oke, karena semua ini telah dipenuhi, otomatis simpulannya adalah B dengan operasi tambah, kali, dan komplement adalah aljabar boolean. Nah, bisa lihat contohnya yang lain nanti ada. Jadi intinya kita menggunakan 5 hukum ini gitu. Oke, adik-adik. Jadi itu saja aljabar boolean basicnya. Nah, sekarang
ada istilahnya prinsip dualitas. Apa itu? Oke, kita kopas saja biar cepat. Prinsip dualitas. Nah, apa yang maksud dengan prinsip dualitas? Yaitu misalkan S tadi, S itu ya himpunannya adalah kesamaan atau identiti dalam aljabar boolean yang melibatkan operator tambah, kali, dan komplement. Jadi ini himpunannya gitu. Maka jika pernyataan S bintang diperoleh dengan cara mengganti bintang dengan tambah, tambah dengan bintang, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan operator komplementnya tetap apa adanya, maka kesamaan S bintang juga benar. Dan S bintang disebut dengan dual dari S. Apa maksudnya? Contohnya ini, kita punya A kali 1 dikali semuanya dengan 0 tambah A aksen gitu, yang sama dengan 0 gitu. Nah, apa dualnya? Ya, kita ganti. Kali dengan tambah, 0 dengan 1, tambah dengan kali ini, atau balik. 0 dengan 1, tambah dengan kali, dan aksennya tetap. Nah, apa akibatnya? Hasil dari dan 0 ini, 3 lagi, dan 0 ini ganti dengan 1. Nah, jika pernyataan ini benar, otomatis ini benar juga, Dedek, dan tanpa perlu kita uji satu persatu itu. Dan ini maka benar juga. Tidak perlu kita uji dengan tabel kebenaran seperti ini. Yang mana ya, seperti ini gitu. Tidak perlu. Karena itulah yang maksud dengan prinsip dualitas. Nah, begitu pula kalau ini juga salah, ini otomatis salah. Jadi benar di sini itu maksudnya sama gitu, sama-sama benar, sama-sama salah gitu. Nah, yang ini lagi contohnya A dikali A aksen tambah B sama dengan AB. Kali diganti dengan tambah. Tambah dikali dengan kali. A kali B kali di sini diganti dengan tambah, aksennya tetap. Otomatis jika ini benar, ini juga benar tanpa perlu kita uji dengan tabel gitu. Jadi itu yang maksud dengan prinsip dualitas, Adik-adik. Nah, apa gunanya? Yaitu untuk memudahkan saja. Memudahkan kita menentukan operasi yang lainnya. Nah, lalu ada juga hukum-hukum pada fungsi boolean. Kita kopas saja dari sumber biar hemat waktu. Nah, ini dia hukum-hukumnya. Hukum-hukum aljabar boolean. Ada hukum identitas, ya sering dibaca adik-adik, idempoten, komplement, dominasi, involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan hukum 01. Nah, ini semua harus adik-adik ingat. Kenapa? Karena nanti jika ada penyederhanaan, salah satu caranya yaitu dengan cara menggunakan hukum-hukum ini. Sama kayak bilangan, himpunan lah, himpunan. A irisan B dalam kurung A gabung B. Apakah bisa dipecah-pecah ini? Nah, kita gunakan hukum-hukum kan. Nah, di aljabar boolean juga seperti itu, kita gunakan hukum-hukum. Dan hukum yang paling banyak digunakan itu, yang paling strategis salah satunya adalah De Morgan ini, adik-adik. Nah, sangat berpengaruh. Contoh, ini contohnya. Buktikan bahwa A tambah A bintang B akan sama dengan A tambah B. Nah, kita gunakan hukum A ditambah A bintang B. Apa maksudnya sini? Digunakan hukum penyerapan. A tambah AB akan sama dengan A. Jadi di sini A ini diganti dengan A tambah AB gitu. Lalu digunakan asosiatif. Ada AB tambah AB. Asosiatif itu yang ini kan, yang mana? Distributif asosiatif yang ini. Lalu lanjutannya juga demikian. Kita gunakan distributif, lalu komplement, lalu identitas. Nah, dengan hukum-hukum ini terbukti bahwa pernyataan kiri sama dengan yang kanan. Lalu yang nomor dua adalah dualitas dari satu. Nah, kita gunakan dualitas. Ini jadi tambah gitu. Jadi A tambah A aksen kali B gitu. Iya kan? Ya. Lalu kita gunakan yang sebelahnya A tambah B. Nah, apa yang kita gunakan? Ini jadi A tambah A aksen dikali AB. Iya. Jadi kali A tambah B. Pakai apa ini? Distributif. Ya, distributif jadi ada yang ini. A tambah aksen apa di sini? A tambah A aksen. A tambah A aksen. Nah, A tambah aksen 1. Oke, 1 kali A tambah B. Nah, ini sama dengan apa? 1 dikali apapun, hasilnya adalah apapun itu. Jadi, A tambah B. Dan ternyata ini sama. Oke, adik-adik.
atau bisa juga langsung, sama saja sih. Ini dualitas, yang tadi langsung. Oke, jadi itu hukum dari aljabar boolean gitu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu eh, fungsi boolean. Fungsi boolean. Fungsi boolean ini apa? Nah, ini yang dimaksud dengan yang utama kita. Karena di fungsi ini kita akan menyederhanakannya. Lalu ada juga dengan istilah literal, maxstream, dan minstreamnya gitu. Nah, contohnya apa? Jadi fungsi boolean itu ya jelas, namanya juga fungsi pemetaan dari suatu boolean ke boolean lainnya. Jadi kita kopas saja. Jadi fungsi boolean. Nah, ini dia fungsi boolean. Nah, fungsi boolean atau sebagai fungsi boolean adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskan sebagai ini. Dan contohnya ya ini. Nah, ini contohnya. Oh, kenapa seperti ini? Oke. Jadi ini fungsi boolean, itu pemetaan dari B pangkat N ke B. Apa maksud dari B pangkat N itu? Karena dia ada N tuple atau pasangan berurutan sebanyak N buah gitu. Contohnya ini 3 tupel kan, ini pemetaan dari B pangkat 3 menuju B gitu. Kalau yang contoh ini. Nah, di sini bilangannya kehimpunan 01. Kenapa 01? Ya, karena boolean cuma ada 2 nilai, benar atau salah. Contohnya kita masukkan 101, apa jadinya? 101 akan menjadi 1, jadi benar gitu. Begitu pula yang lain, kalau kita masukkan 0,0,0, maka jadinya apa? Fungsi 0,0,0 itu menjadi 0 kali 0 kali 0 tambah 0 aksen kali 0 tambah 0 aksen kali 0. Jadinya adalah 0 ditambah 0 aksen 1, 1 kali 0 juga 0 juga, ditambah 0 aksen 1, 1 kali 0 juga 0 juga. Sama dengan 0. Dan lain-lain gitu. Jadi itulah intinya fungsi boolean. Oke. Nah, itulah tentang aljabar boolean. Nah, terakhir, bukan terakhir sih. Bab selanjutnya itu bentuk kanonik. Nah, apa itu bentuk kanonik? Bentuk kanonik itu ada 2 buah. Ada SOP dan POS. Apa bedanya? SOP sum of product, berarti penjumlahan dari suatu perkalian. Sedangkan POS product of sum gitu kan. Jadi eh, perkalian dari penjumlahan gitu. Nah, apa contohnya? Hmm, sebentar. Nah, jadi bentuk kanonik ini kita kopas saja. Nah, ini dia bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itulah bentuk dari fungsi aljabar tadi. Ya, masih terkait fungsi aljabar boolean tadi. Ada SOP, ada POS. Nah, ini contoh SOP, ini POS. Yang mana kalau pada SOP, ini kalau ini 3 adik-adik, maka ini juga harus 3 gitu masing-masing sukunya. Kalau belum, kita harus ubah menjadi 3 gitu. Ini 3 kan, ke masing-masing suku ini harus juga 3. Dan pada SOP, masing-masing suku disebut dengan min term, tapi pada POS disebut dengan max term. Nah, itu dia SOP dan POS secara awalannya. Nah, bagaimana lanjutannya? Apa gunanya? Kita kopas lagi. Kita menggunakan istilah lain adik-adik, yaitu dengan tabel ini. Nah, di sini terlihat bahwa pada
SOP, ini SOP ya. Kalau kita lihat sebelumnya. Ya, ini SOP. Ini ya, oh enggak, ini secara umum. Ya, secara umum. Ini pada dua suku atau dua peubah istilahnya, nak. Pada Jabar ini dua peubah, ini tiga peubah atau tiga variabel gitu kan. Nah, ini ada istilah khusus kalau x aksen, y aksen itu maknanya x-nya 0, y-nya 0 itu. Ini lambangnya M0 biar memudahkan. Kalau pada maksudnya x tambah y itu M besar 0 gitu. Nah, jadi penulisan yang tadi, yang ini tadi, mungkin kita kupas saja daripada disalin gitu. Contohnya ini. Contohnya. Dua berubah. Ya, seperti ini aja lah. Sip. Nah, pas. Nah, jadi contohnya ini, ada tabel ini gitu kan. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, maka fx Z-nya 0. Kalau 001, 1. Nah, kita diminta menyelesaikan bentuk kanonik, SOP, dan POS-nya. Nah, untuk SOP, kita cari yang masing-masing hasilnya itu, yang ininya, yang fx-nya itu 1 gitu. Kalau yang ini 0. Kenapa demikian? Ya, karena itulah konsepnya gitu. Nah, ini kombinasi nilai perubahan yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, 111. Nah, maka masing-masing ini kita tulis, yaitu yang ini X aksen, Y aksen, Z. Yang ini X, Y aksen, Z aksen. Yang ini X, Y, Z. Nah, ini dia. Masing-masingnya minterm. Yang ini istilahnya apa tadi? M1. Yang ini kan. Kalau ini M4. Yang ini kan. Yang ini M7. Yang mana? Yang ini. Maka kita tulis dalam bentuk ini atau bentuk ini. Itu notasinya gitu. POS juga demikian, tapi bedanya kalau ini harus cari yang 1, cari yang ini yang 0. Yang 0 apa saja? Yaitu yang ini, ini, dan ini. Nah, maka oleh karena itu, kita dapat yang itu adalah X tambah Y tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z, X tambah Y aksen tambah Z aksen, X aksen tambah Y tambah Z aksen, X aksen tambah Y aksen tambah Z. Yang pertama, itu sama saja dengan M0, yang ini kan. Yang kedua ini sama saja dengan M2, yang ini. Yang ketiga, itu sama dengan M3. Yang keempat sama dengan M5. Yang keenam sama dengan M6. Nah, tulis bentuk ini atau bentuk ini. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ada hubungan SOP dengan POS? Ya, dia memiliki hubungan. Apa hubungannya? Mari kita lihat di slide sebelah. Nah, hubungan dari SOP dan POS ini akan terlihat di konversi gitu. Jadi ada istilahnya adalah konversi bentuk kanonik. Nah, ini dia konversi bentuk kanonik. Jadi jika ada fungsi f, x, y, z ini apa maknanya? Ini kalau sigma dari perkalian berarti M1, M4, M5, M besar ya, 6, M7 gitu. Nah, bagaimana cara mengkonversikan antara bentuk SOP ke POS atau sebaliknya? Kita cari F aksennya atau komplement dari fungsi F. F aksen dari ini, dari fungsi ini adalah yang ini. Kenapa itu? Karena cukup saja kita cari yang, oh ada yang salah ya. Sigma. Oh iya, M kecil. Salah ternyata. M1, M4, M5, M6, dan M7 gitu. Nah, aksennya kita cari saja yang tidak ada di sini. Itu di sini ada 0, sini dia ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 lengkap. Nah, maka inilah aksennya. Nah, kita gunakan De Morgan seperti udah bilang tadi, De Morgan ini sangat berguna. Itu ini jika ada A tambah B diaksenkan akan jadi kali. Kalau ada kali diaksenkan yang jadi tambah. Nah, itu hubungannya kita gunakan De Morgan. Maka yang aksen ini kita aksenkan lagi gitu. M0 tambah M2 tambah M3 aksen akan jadi M0 aksen
dikali M2 aksen, ini menggunakan De Morgan. Nah, X aksen, Y aksen, Z aksen, di mana lihat, itu di tabel ini, yang ini. Sementara yang M2 aksen, ini M2, lalu terakhir M3, yaitu yang ini. Nah, kita ganti semuanya, lalu kita gunakan De Morgan lagi, De Morgan. Maka kalau aksennya masuk, dia hilang, tapi jadi tambah, dan seterusnya. Maka jawabannya, M besar 0, M besar 2, M besar 3, atau perkalian dari 0, 2, 3. Ternyata dari sini kita tahu hubungannya, Fx, Y, Z itu kan sama dengan sum POS yang bentuk ini dengan SOP yang bentuk ini. Jadi dia saling melengkapi. Maka kesimpulannya, M aksen J dengan J itu sembarang, bisa dari 0, 1, 2, 3, 4, akan sama dengan M besar J-nya. Nah, jadi dari sini, jika nanti kita punya fungsi Fx, Y, Z adalah sigma 2, 3, 5, 7, maka itu akan sama saja dengan perkalian dari 0, 1, 4, 6. Tidak perlu kita cari lagi. Itulah konversi dari SOP ke POS. Oke, jadi itu dia bentuk kanonik. Dan kita tinggal di satu subbab terakhir terhadap bab ini, yaitu gerbang logika. Nah, apa itu gerbang logika? Ya, sesuai namanya. Berarti ini mirip dengan logika matematika. Ada berapa gerbang logika? Awalnya itu cuma ada 3, tapi dengan perkembangan maka akan menjadi 7. Jadi yang dasarnya itu hanya ada 3, yaitu bentuk N atau dan, N dalam kurung dan, atau or, atau not, atau tidak, bukan. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris biar mudah gitu. Ini dan, ini atau, ini tidak, atau bukan, atau selainnya, dan lain-lain gitulah. Nah, bagaimana logonya atau lambangnya? Yaitu kalau dan ini seperti ini. Ada lingkungan seperti ini. Masukannya pasti 2, misalkan masukannya X dan Y, maka keluarnya pasti 1 itu. Jadi apakah dia itu benar atau salah itu. Kalau or, lambangnya seperti ini, kayak ginilah kurang lebih, intinya berbeda gitu. Masukannya pasti 2 dan keluarnya 1 gitu. Lalu kalau not, itu seperti segitiga saja. Jadi apa bedanya? Kalau ini agak lengkung, yang ininya lengkung sebenarnya adik-adik, ini lengkung. Kalau ini memang segitiga, masukannya 1, yang keluar pasti bukannya dan ada bentuk lingkarannya. Maka di sini akan terbuat 7 gerbang logika itu, 7 gerbang logika, 7 jenis. Apa saja jenisnya? Mari kita buat satu persatu. Kita save dulu. Jadi kalau gerbang logika ini, gerbang logika tabel kebenaran itu, jadi ada hubungannya. Apa saja 7 ini? Oh, salah. Yang pertama dan tadi ya, N. Apa gambarnya? Yaitu seperti tadi. Agak lengkung, ini lurus, masukannya 2, keluarnya 1. Jadi kalau masukannya benar keduanya, keluarnya benar. Tapi kalau salah satunya salah, otomatis salah. Karena ini sama saja dengan logika matematika. Atau lambang lainnya, atau kita buat peta saja, di dalamnya ada tulisan dan gitu. Dan. Nah, itu N. Yang tabel kebenarannya ya jelas kalau keduanya harus benar. Kalau salah satunya salah, itu akan salah. Mungkin biar lebih hematnya tidak seperti ini caranya. Kita screenshot saja adik-adik biar lebih mudah gitu kan. Gini saja adik-adik. Ini dan biar tidak ada masalah. Ini or. Ini or. Jadi 7 semuanya ya. Ini or dan ini not. Ini not. Jadi ini basic awal seperti kata udah tadi.
ini not dan ini none atau not dan and gitu. Not dan and, singkatannya none. Bukan dan gitu istilahnya. Bukan dan. Jadi dia kebalikan dari dan gitu. Lalu ada nor atau bukan atau. Jadi dia kebalikan dari atau. Atau dan terakhir, belum terakhir, masih yang kelima. Ada zor. Zor itu eksklusif or. Jadi dia tuh memang benar-benar salah satu yang benar. Kalau keduanya benar, otomatis salah. Tidak sama dengan or. Kalau zor ini memang ataunya itu memang atau. Kamu pilih dia atau aku. Tidak bisa milih keduanya. Kalau bisa milih keduanya, berarti or. Jadi kalau dia nyata sebenarnya salah kata-katanya kan. Kalau pilih dia atau aku tuh, kamu pilih dia atau itu atau eksklusif zor gitu. You choose me, zor him gitu kan. Jadi itulah kalau dihubungkan gitu. Tapi ya namanya pastilah agak berbeda di kehidupan nyata dengan matematikanya. Lalu ada, ini zor tadi. Ini zor nor gitu. Jadi eksklusif nor. Nor tadi apa? Bukan atau, jadi ini eksklusif bukan atau gitu. Jadi memang benar bukan atau. Mari kita lihat satu persatu. Nah, kebenarannya ini dan ini standar udah tahu. Or salah satu benar atau keduanya benar, ini benar. Zor kalau dia benar maka ini salah, kalau dia salah dia benar. Kalau nan bukan dan. Jadi kebalikannya, yang nol pada dan akan jadi satu di sini dan kebalikannya. Nor bukan or, jadi yang kebalikan juga. Yang benar pada or akan jadi salah dan sebaliknya. Zor atau apa namanya istilahnya, atau jelas atau yang hakiki gitu. Jadi memang ataunya itu memang atau. Jadi kalau keduanya benar dia salah. Jadi di sini bedanya. Lalu yang terakhir itu zonor. Zonor itu eksklusif nor gitu. Nor tadi ini ya normnya ini. Nah di sini terlihat yang berubah itu yang satu-satu itu. Oke, jadi itulah 7 gerbang logika. Di mana gunanya? Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini mungkin. Ada fungsi, dia masih berhubungan dengan fungsi tadi. Ada fungsi gini misalnya. Ada fungsi fx, y, z, x, y tambah x aksen y tambah z. Gambarkan gerbang logikanya. Nah, seperti ini. Mulai dari x-nya di sini masuk, ini ada y-nya lagi, ini ada y-nya, ini ada. Jadi kalau x, y kita masukkan ke sini, ke dan ini, karena dia kalian dan. Kalau x aksen karena dimasukkannya x tadi, maka ada segitiga. Segitiga ini dia cuma masuk satu, lalu ada bulatan, ini menandakan dia not. Nah, keluar x aksennya. Lalu x aksen ini dimasukkan dengan y lagi. Nah, ini dia dannya, maka keluar x aksen y gitu. Lalu semuanya, semua dua hal ini ditambah semuanya, baik dengan z, dengan xy dan x aksen y ke dan, ke atau. Nah, ini or gitu kan, or. Nah, maka keluarannya ini. Jadi, inilah logika bagaimana cara memasukkan fungsinya gitu. Nah, jadi itulah gerbang logika. Lalu apakah ada materi lagi? Ya, itu masalah penyederhanaan fungsi boolean. Nah, jadi kan fungsi boolean bisa saja itu kan ribet, tapi ternyata bisa disederhanakan. Penyederhanaan fungsi boolean. Nah, bagaimana penyederhanaan fungsi boolean? Ada beberapa cara. Itu dengan pertama dengan rumus. Dengan rumus ini menggunakan 11 aturan tadi. Nah, ini harus dihafal gitu, atau dipahami aturan. Atau yang kedua dengan peta Carnot. Atau yang ketiga dengan tabulasi. Dan zaman udah tabulasi ini tidak dipelajari karena mungkin keterbatasan waktu atau gimana. Tidak dipelajari. Mungkin dipelajari di materi lain nanti atau di S2 mungkin. Di bagi yang mau S2 bisa insya Allah. Oke, jadi bagaimana caranya?
dengan rumus 11 aturan. Ini 11. Ini apa nih? Oke, jadi save dulu. Nah, jadi bagaimana dengan rumus dan dengan apa ini? Kita lihat saja. Contohnya ini. Kalau dengan rumus, contohnya seperti ini. Kita berikan saja karena keterbatasan waktu ya. Nanti dipelajari lagi. Nah, ini contohnya. Terlihat di sini kalau dengan rumus, contohnya ini. Apakah ini sudah sederhana? Belum. Kenapa? Karena kita bisa sederhanakan. Ini menggunakan apa ini ya? Penyerapan tadi, nak. X tambah X aksen, penyerapan. Iya, penyerapan. Rasanya iya, nak. Nah, makanya kita harus hafal semua aksioma yang tadi 11 ini. 11 aksioma ini. Apakah itu penyerapan atau apa itu? Nah, kita gunakan itulah pokoknya. Oh, ini distributif ya. Kebalikan distribusi. Nah, setelah kembali sini, ini jadi 1 ya. X tambah X plus 1. Tinggal X tambah Y. Dan ternyata ini lebih sederhana. Bagaimana cara menguji apakah ini benar jawaban kita? Ya, kita uji dengan tabel kebenaran. Tapi tentu memakan waktu. Jadi kita harus percaya dan yakin. Dan hati-hati dalam mengerjakannya. Begitu pula dengan contoh soal kedua dan ketiga. Silakan dibaca saya nanti. Nah, kita mau menghemat waktu. Lalu yang kedua itu dengan peta Carnot. Peta Carnot ini bagaimana? Ya, jadi yang ini dengan rumus ya. Cara satu itu dengan rumus atau dengan 11 aturan tadi yang harus dipahami. Lalu yang kedua, cara 2 dengan peta Carnot. Ini lebih efisien karena tidak perlu mengingat-ingat rumus, cukup mengingat kalau dia ada yang sama Z aksen dan Z-nya, maka dia akan benar. Nah, ini katanya kotak nyalakan minterm diisi dengan 1 itu. Oke. Lalu sisanya diisi dengan 0. Nah, contohnya apa di sini? X aksen, Y, Z aksen. Ini X aksen, berarti 0 kan? Y, Z aksen. Y ini, jadi yang minterm berarti ini X aksen. Ini Y aksen maknanya kan, ini Z aksen. Ini Y aksen, ini Z. Ini X, Y. Maaf, YZ. Ini YZ aksen. Ini maknanya X aksen, ini maknanya X gitu. Nah, sekarang kita perhatikan yang mana yang kira-kira tidak terlalu penting. Maksudnya diabaikan gitu. Di sini lihat. Di sini saat Z-nya 1, baik pun di saat Z-nya 0, nilainya tetap 1 gitu. Artinya baik Z-nya benar atau salah, keluarnya tetap benar. Nah, di sini ternyata bisa dilakukan penyederhanaan. Nah, ini maksudnya dengan peta Carnot. Jadi bentuk ini akan jadi X aksen, Y, Z aksen ditambah yang ini X dengan YZ, YZ dan Y aksen akan menjadi X, Y saja. Jadi Z dengan Z aksen ini bisa dihilangkan. Atau kalau dengan rumus ini akan menjadi X aksen, Y, Z aksen ditambah XY dalam kurung Z aksen tambah Z. Z aksen tambah Z sama dengan 1. Dan 1 dikali apapun tinggal yang ini. Tapi dengan peta Carnot, untuk soal-soal yang lebih sulit akan lebih mudah dengan peta Carnot dibandingkan dengan rumus. Oke, jadi itu peta Carnot. Atau contoh lain bisa juga. Mungkin ini contohnya lain. Silakan dibaca saja nanti biar hemat waktu. Oke, jadi itulah bab setelah bab aljabar boolean kita. Di ini bab aljabar boolean ya. Tahu bab apa istilahnya ini? Pokoknya ini bab pertama kita.